setiap presiden semua. Jadi pagi ini saya akan memaparkan mengenai salah satu pemeriksaan penunjang yang sering kita lakukan sehari-hari, yaitu pengecatan sang. Jadi yang dimaksud dengan pengecatan sang ini sendiri, pengecatan sang merupakan suatu pemeriksaan sitologi yang dapat membantu kita dalam menegakkan diagnosis, terutama penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus. Jadi indikasinya tentunya pemeriksaan ini bisa digunakan sebagai alat diagnosis pada kasus penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus seperti varicella, herpes simplex, maupun herpes zoster. Sedikit mungkin sebelum kita mengetahui lebih dalam mengenai pemeriksaan ini, kita ulas sedikit tentang sejarahnya. Jadi SAMPES ini merupakan prosedur sitologi sederhana yang praktis, mudah dilakukan, ekonomis, dan tidak menyebabkan trauma pada pasien dengan hasil yang cepat. Pemeriksaan ini pertama kali dilakukan oleh Arnold Sank pada tahun 1947, di mana beliau menemukan adanya sel akantulitik pada lesi kulit pasien dengan penyakit vesikulosa. Ini saya paparkan sedikit secara teori prosedur dari pemeriksaan ini. Nanti kita akan lihat secara langsung juga praktek sehari-hari di laboratorium. Ya, sekarang secara teoritis dulu. Jadi tetap yang pertama adalah penjelasan kepada pasien tentang tujuan dan tata cara pemeriksaan. Nah, bila pasien sudah memahami penjelasan dan setuju terhadap tindakan tersebut, maka minta pasien untuk menandatangani surat persetujuan tindakan medis. Kemudian kita lakukan persiapan pasien, alat, dan kita sebagai pelaksana. Lanjut ke prosedur kerja. Yang pertama, kita lakukan tindakan desinfeksi terlebih dahulu di sekitar gula dengan alkohol. Kemudian dinding gula dipecahkan menggunakan skalpel. Cairan yang keluar dari gula tersebut kita absorpsi menggunakan kaca steril yang telah diisi dengan NaCl. Secara perlahan kemudian dasar gula dikerok menggunakan skalpel yang berujung tumpul, sebisa mungkin jangan sampai berdarah. Kemudian materi yang kita dapatkan dari kerokan tersebut kita ulaskan tipis pada objek gelas, kemudian dikeringkan. Selanjutnya kita fiksasi spesimen tersebut dengan metanol selama 1-2 menit, kemudian dilakukan pewarna gimsa, ya kita teteskan zat gimsa, tunggu selama 15-20 menit. Setelah itu baru kita lihat di mikroskop dengan pembesaran 1000 kali. Hasil yang kita lihat atau yang kita temukan di bawah mikroskop kita dokumentasikan dalam rekam medis pasien. Nah, ini adalah gambaran interpretasinya. Jadi pada penyakit-penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus, biasanya akan kita temukan adanya sel datia berinti banyak. Sedangkan pada pasien pemphigus vulgaris, ini akan kita temukan adanya akantulitik sel. Sekian penjelasan atau pemaparan mengenai pemeriksaan SAMPES ini. Kita lanjutkan dengan pemaparan di laboratorium. Jadi hari ini kita akan melakukan pemeriksaan SAMPES, ya. Nah, ini biasanya pemeriksaan ini kita lakukan pertama pada pasien dengan infeksi virus seperti herpes zoster, varicella atau herpes simplex, ya. Kemudian bisa juga kita lakukan pemeriksaan ini pada pasien misalnya dengan TEN atau pemphigus vulgaris, ya. Jadi untuk pemeriksaan dengan pasien didiagnosis herpes zoster, varicella atau herpes simplex, kita tetap edukasi pasien dulu, persiapan pasien dijelaskan tujuan pemeriksaan ini apa, prosedur singkatnya seperti apa. Bila pasien sudah paham dan setuju untuk dilakukan pemeriksaan ini, kita lakukan persiapan alat dan bahan. Kemudian kita lanjut seperti biasa persiapan pada diri kita sendiri dengan cuci tangan 6 langkah dan menggunakan handscoon, ya. Kita lanjut ke prosedur kerja. Jadi prosedur kerjanya kita identifikasi dulu vesikel mana yang akan kita ambil sebagai spesimen. Biasanya kita pilih vesikel yang paling baru, ya. Kemudian kita lakukan
desinfeksi dulu daerah yang akan dilakukan pengambilan spesimen dengan menggunakan kapas alkohol. Sudah dipecahkan, cairannya kita hisap dengan menggunakan kasa yang sudah dibasahkan NaCl. Nah, kemudian kita melakukan pengambilan spesimen pada dasar dari vesikel. Untuk itu perlu dilakukan pengerokan. Nah, untuk pengerokannya, untuk pasien supaya lebih nyaman, kita lakukan dengan mengumpul dari mesnya ya. Nah, setelah dilakukan pengerokan, kita ambil spesimennya dari dasar vesikel tersebut, kemudian kita hapuskan pada objek gelas.